Bab 1811. Gajah Langit Iblis. Lily baru saja membunuh seekor binatang iblis tipe singa beberapa detik yang lalu, tetapi lebih banyak binatang iblis dari belakang mulai berlari ke arahnya untuk membalaskan dendam rekan mereka yang gugur. Jumlah mereka lebih dari 10. Li Qingfeng sama sekali tidak mempedulikan mereka. Ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana dan mengayunkan tinju kanannya dengan cepat. Pukulannya tajam dan menyilaukan, menyemburkan esensi vital ke arah monster-monster yang mendekat. Binatang-binatang iblis ini tidak takut mati. Mata mereka semerah darah, karena cipratan darah dan daging semakin membuat mereka jengkel. Belasan binatang iblis lainnya berlari ke arah Lily dengan amarah yang luar biasa. Lily terus melancarkan pukulan. Tinju neraka pencekiknya sangat kuat, membunuh puluhan monster iblis setiap kali ia memukul. Ribuan monster iblis pun terbunuh dalam waktu singkat. Iblis rambut putih, Kaisar Negeri Daun Hijau, dan Kaisar Negeri Gletser berubah wajah melihat gerakan Lily. Mereka berencana untuk menyerangnya secara diam-diam, tetapi belum menemukan kesempatan. Lily sangat berhati-hati. Meskipun ia melawan monster-monster di garis depan, ia juga memperhatikan iblis rambut putih. Oh! Tiba-tiba terdengar suara lolongan dari belakang, saking kerasnya sampai membelah langit. Seekor gajah langit raksasa yang bagaikan iblis menghentakkan kaki ke arahnya. Gajah langit iblis itu sangat besar, tingginya lebih dari 100 kaki, dan tingginya sama dengan tembok kota. Ia memiliki 4 kaki yang sangat tebal dan setiap kakinya sebesar puncak gunung. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menggetarkan langit dan setiap langkah yang diambilnya dapat menghancurkan tanah. Pupil mata Li Qingfeng mengecil saat ia berpikir, binatang iblis setengah langkah dari alam Raja Roh. Akhirnya kau muncul. Gajah langit iblis itu begitu besar sehingga Qingfeng Li merasa seperti seekor semut di depannya. Gajah langit iblis menatap Li Qingfeng dan berkata dengan dingin, manusia sialan. Kau membunuh ratusan rekan kami. Hari ini, aku akan memakanmu. Gajah langit iblis itu mengangkat kaki kanannya yang besar dan menghentakkan kaki ke depan dengan ganas ke arah Li Qingfeng. Kaki kanannya bagaikan puncak gunung yang besar, dan langsung menembus kehampaan saat muncul. Qingfeng Li mengayunkan tangan kanannya dan menghantam ke depan dengan dahsyat, bertabrakan dengan kaki kanan gajah langit iblis dan menimbulkan suara gemuruh di langit. Baik Lily maupun gajah langit iblis terdorong mundur selangkah. Lily terkejut dan berpikir, gajah langit iblis ini begitu hebat, bahkan bisa menandingi tinjuku. Gajah langit iblis itu jauh lebih terkejut, kekuatanku adalah yang terkuat di antara semua binatang iblis alam Raja Roh setengah langkah, tapi kau berhasil memblokirnya. Teknik kultivasi apa yang telah kau latih? Pada saat ini, Lily dan gajah langit iblis sangat berhati-hati karena mereka tahu bahwa mereka telah bertemu lawan yang tangguh dengan kemampuan yang sangat kuat. Hati mereka pun gelisah. Gajah langit iblis terus menginjak-injakkan kakinya ke arah Qingfeng Li, mencoba menghancurkannya menjadi roti daging. Li Qingfeng terus-menerus mengayunkan tinju kanannya. Tinjunya berbenturan dengan kaki gajah langit iblis dan menciptakan gelombang kejut yang mengguncang langit. Ruang hampa di sekitar mereka meledak dan banyak lubang terbentuk di tanah. Beberapa binatang iblis tingkat rendah terdorong mundur oleh kekuatan tersebut dan takut untuk mendekat. Mereka memberi Lily dan gajah langit iblis area yang luas untuk bertempur. Li Qingfeng dan gajah langit iblis telah bertarung lebih dari 100 ronde, tetapi hasilnya masih imbang. Gajah langit iblis memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, karena kekuatannya terlalu dahsyat dan kulitnya terlalu kasar dan tebal. Li Qingfeng telah menghabiskan sepertiga dari esensi vitalnya. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa terus bertarung seperti ini karena dia sendirian, tetapi ada 100.000 binatang iblis di belakang gajah langit iblis. Selain itu, ada banyak binatang iblis kuat dari alam Raja Roh setengah langkah dan alam Raja Roh yang bercampur di antara kerumunan. Begitu mereka muncul dan mengejar Qingfeng Li, dia pasti akan mati. Li Qingfeng memutuskan untuk bertarung cepat dan membunuh gajah langit iblis itu secepatnya. Sepertinya ia harus menggunakan senjatanya. Biar kulihat seberapa dahsyatnya tombak pemecah langit yang diberikan lelaki tua compang camping itu, pikir Li Qingfeng. Ia langsung mengeluarkan Skybreaking Halberd dari cincin interspatialnya. Begitu Lily memegang tombak itu, ia merasakan energi yang kuat mengalir deras seperti gunung, yang membuat urat-urat di tangan kanannya menyembul. Sungguh melelahkan. Gajah langit iblis itu mengayunkan kakinya lagi, dan tubuhnya menjadi beberapa ratus kaki lebih besar. Kemudian, ia menyerang tanpa ampun ke arah Li Qingfeng. Li Qingfeng tidak menggunakan tinjunya kali ini. Sebaliknya, ia mengayunkan Skybreaking Halberd yang sangat kuat dan menghantamkannya dengan keras ke kaki gajah langit iblis itu. Tubuh gajah langit iblis itu terpental mundur beberapa langkah. Deng! Gajah langit iblis baru bisa menyeimbangkan diri setelah mundur 4 atau 5 langkah dan menatap Li Qingfeng dengan takjub.
Selama pertarungannya dengan Li Qingfeng hingga saat ini, mereka seimbang, dan gajah langit iblis belum pernah terdorong sejauh ini. Kenapa setelah Li Qingfeng mengeluarkan senjatanya, binatang iblis itu langsung terdorong mundur? Senjata macam apa itu? Kenapa energinya begitu dahsyat, seperti gunung yang tak terkalahkan? Senjata itu tak terkalahkan. Gajah langit iblis menggeram, aku tidak percaya senjatamu cukup untuk membantumu mengalahkanku. Gajah langit iblis itu membuka mulutnya dan melolong dengan penuh amarah. Ia mencambukkan belalainya ke arah tubuh Li Qingfeng. Li Qingfeng sama sekali tidak keberatan. Ia mengeluarkan esensi vital dari tubuhnya dan memindahkannya ke tombak pemecah langit. Kemudian, ia mengangkat tombak itu ke langit dan menggambar busur. Tombak itu menghantam hidung gajah langit iblis dan mengeluarkan suara gemuruh. Kaca! Orang-orang mendengar suara riuh dan melihat hidung gajah langit iblis itu telah dipatahkan oleh tombak pemecah langit milik Qingfeng Li. Astaga, sakit sekali. Gajah langit iblis itu menjerit kesakitan. Gajah langit iblis merasakan hidungnya yang patah, berdarah deras, dan terkulai lemas. Tombak pemecah langit melepaskan kekuatan 100.000 kilogram, dan gajah langit iblis itu menyadari bahwa ia tak mampu menangkisnya. Ia sangat menyesali perbuatannya. Seandainya saja ia tahu, gajah langit iblis itu tidak akan menggunakan hidung gajahnya untuk menyerang Lili. Mereka yang mencari masalah pada akhirnya akan menemukannya. Tombak pemecah langit mengeluarkan suara pelan, memercikkan beberapa mantra segel hitam, dan bertambah kuat. Darah berceceran di tombak itu setelah hidung gajah langit iblis terluka. Sementara itu, sebuah tanda misterius muncul di hadapan Lili, sebuah mantra mnemonik yang disebut 6 teknik tombak langit. Ada 6 teknik yang digunakannya, namun kini hanya teknik pertama yang terungkap, yaitu kekuatan mematahkan dunia. Qingfeng Li menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk menghafal rute dan teknik keterampilan kekuatan menghancurkan dunia. Kemampuan pemahaman dan ingatannya luar biasa. Karena itu, ia berhasil mempelajari teknik-teknik tersebut secara tuntas dalam hitungan menit. Li Qingshan merasakan teknik pertama yang luar biasa kuat, kekuatan menghancurkan dunia, dan dia sangat takjub. Bab 1812. Teknik tombak pemecah langit. Li Qingfeng berpikir jika dia menggunakan kekuatan menghancurkan dunia, dia pasti bisa mengalahkan gajah langit iblis. Gajah langit iblis itu tidak tahu bahwa Qingfeng Li telah mempelajari teknik pertama dari 6 teknik tombak langit, jadi ia menghentakkan kaki raksasanya ke arah Qingfeng Li dengan kekuatan yang dahsyat. Li Lili menatap kaki besar gajah langit iblis itu dengan tenang. Ia sama sekali tidak khawatir, karena ia baru saja mempelajari teknik pertama dari 6 teknik tombak langit, kekuatan menghancurkan dunia. Jurus ini sangat mematikan. Serangan Qingfeng Li mengandung setidaknya 1.250.000 kilogram kekuatan, yang dapat menghancurkan gunung. Lili berteriak pelan, mengeluarkan esensi vital dari tubuhnya, dan memindahkannya ke tombak pemecah langit. Kemudian, ia mengangkat tombak itu ke langit dan menggambar busur di langit. Tombak itu secepat kilat, menembus dan merobek langit, lalu mendarat dengan brutal di kaki gajah langit iblis. Kaca! Kaki gajah langit iblis itu dihantam dengan suara ledakan, memperlihatkan tulang-tulangnya dan menyemburkan darah merah terang. Tulang-tulang itu tampak mengerikan dan siapapun yang melihatnya akan gemetar ketakutan. Gajah langit iblis itu menjerit pilu dan berteriak dengan marah, kakiku patah. Sialan! Teknik apa yang kau gunakan dengan tombakmu dan kenapa begitu merusak? Li Qingfeng mendengus dengan jijik, ini adalah 6 teknik tombak langit, meskipun mengetahui namanya tidak akan banyak membantu karena hari ini adalah hari terakhirmu. Melihat kekuatan menghancurkan dunia, Li Qingfeng sangat gembira. Li Lili menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke langit. Ia mengayunkan tombak pemecah langitnya dan kembali membentuk busur di langit menuju tubuh gajah langit iblis. Tombak itu mengenai 3 kaki gajah langit iblis lainnya. Kaca, kaca, kaca. 3 kaki gajah langit iblis lainnya dipatahkan oleh Qingfeng Li, disertai dengan 3 suara yang memekakkan telinga. Tubuh raksasa gajah langit iblis itu jatuh ke tanah, darah berceceran di mana-mana. Beberapa binatang iblis di dekatnya tertimpa tubuhnya yang besar. Gajah langit iblis itu kesakitan luar biasa saat berguling-guling di tanah. Keempat kakinya patah. Tulang-tulangnya mencuat dan darah mengucur deras, membuatnya mengerang putus asa. Manusia sialan. Aku akan membunuhmu, teriak gajah langit iblis itu dengan marah dan memuntahkan pil iblis. Pil iblis itu sangat besar, sebesar bukit kecil. Li Qingfeng cukup terkejut karena ia belum pernah melihat pil iblis sebesar ini. Hanya gajah langit iblis raksasa yang bisa memilikinya. Pil iblis milik gajah langit iblis itu berwarna putih. Begitu keluar, pil itu memancarkan seberkas kekuatan dingin yang menusuk. Gajah langit iblis berteriak dengan marah, bekukan. Sebuah batu es raksasa terbentuk di langit dan dengan cepat bergerak ke arah Qingfeng Li dan membekukan tubuhnya.
Meskipun Li Li membeku di dalam es, ia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia bingung karena ia tidak menyangka gajah langit iblis itu menguasai teknik kultivasi elemen es, kekuatan pil iblisnya bahkan bisa membekukan orang. Di tembok kota, Meng Yaosu sangat khawatir melihat Li Li yang membeku. Ia mencoba melompat dari tembok dan menolong Li, tetapi terjepit di bagian bawah celananya oleh kaki anak anjing hitam. Anak anjing hitam berkata, "Jangan khawatir. Li Qingfeng punya cara untuk keluar. Dia sengaja melakukannya." Meng Yaosu bertanya, "Kakak Li, apa maksudnya ini?" Yayun melirik Meng Yaosu, "Kau hanya akan membuat kekacauan jika kau khawatir. Apa kau tidak ingat bahwa Li Qingfeng memiliki iblis rambut putih, Kaisar Negeri Daun Hijau, dan Kaisar Negeri Gletser di belakangnya? Mereka berencana membunuh kakak Li, jadi dia mencoba menipu dan membunuh mereka." Di bawah tembok kota, King Feng Li sengaja membiarkan gajah langit iblis membekukannya, seperti yang dikatakan Yayun, untuk mengelabui ketiga penjahat itu karena dia merasa ketiganya menyembunyikan niat jahat. Seperti yang diduga, melihat Li Li yang membeku, iblis rambut putih dan kedua kaisar itu pun gembira. Mereka saling bertatapan, menandakan bahwa kesempatan mereka telah tiba. Terutama iblis rambut putih, ia tenggelam dalam kegembiraan. Ia mencoba menyentuh rambut putihnya, tetapi hanya berhasil menyentuh kulit kepalanya. Kegembiraannya tiba-tiba memudar, dan wajahnya menjadi dingin. Iblis rambut putih berkata dengan kejam, "Sialan kau, Li Qingfeng. Kau tidak tahu hari ini akan tiba, kan?" Kaisar Negeri Daun Hijau di samping berkata, "Ayo kita pergi dan membunuhnya." Iblis rambut putih mengangguk. "Aku pergi dulu. Aku sangat membencinya dan pasti akan memutilasi tubuhnya." Iblis rambut putih mengambil pedang panjang dan berubah menjadi kilatan petir. Ia dengan cepat menerjang punggung Li Qingshan dan menebaskan pedangnya ke jantung Li Qingshan. Banyak sekali praktisi di tembok kota yang murka. Mereka tidak menyangka akan melihat ini. Li Qingfeng telah membantu orang-orang melindungi kota Danau Zamrud dengan melawan gajah langit iblis dan menghentikan gelombang binatang iblis yang datang ke kota. Namun, si brengsek iblis rambut putih ini sedang menyergap Li Li. Banyak kultivator mengumpat iblis rambut putih, terutama panglima tertinggi, yang wajahnya langsung murung. Meskipun panglima tertinggi berada di sisi selatan tembok kota, bukan sisi timur, ia tetap melihat situasi dengan cukup jelas. Panglima tertinggi menggerutu dalam hati, "Setan rambut putih sialan. Aku tahu kau tidak bisa dipercaya. Seharusnya aku membunuhmu saat aku punya kesempatan. Namun, komandan tertinggi masih terlalu jauh dari tembok kota timur dan tidak bisa turun tangan dengan cukup cepat. Ia hanya bisa duduk di sana dan menyaksikan." Wakil penguasa di tembok kota timur dengan tenang menatap iblis rambut putih yang sedang menusuk Li dari belakang. Semuanya berjalan sesuai harapannya. Dia memiliki perjanjian dengan iblis rambut putih untuk membiarkan iblis rambut putih membunuh Li Li. Sebagai imbalannya, iblis rambut putih akan mengambil api emas tingkat suci dari tubuh Li Li dan memberikannya kepadanya. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terkadang manusia lebih ganas daripada binatang iblis itu. Li Qingfeng mendengus. Ia merasakan serangan diam-diam dari belakang iblis rambut putih dan berpikir, "Aku sudah menunggumu. Kalau kau tidak mencoba menyergapku, aku tidak akan punya kesempatan untuk menghadapimu." Li Li berteriak dan mulai menyalurkan hukum raja yang telah ia pahami. Ia memasukkan tangan kanannya ke dalam kehampaan dan membentuk hukum serigala langit. Kemudian, ia memecahkan bongkahan es yang mengelilingi tubuhnya, mengibaskannya, dan membiarkannya hancur berkeping-keping. Tubuh Li Li tiba-tiba terbebas. Pada saat yang sama, pedang iblis rambut putih menerjangnya. Li Qingfeng tidak ragu sedikit pun, hanya mengayunkan tombak pemecah langitnya dan membentuk busur di punggungnya. Tombak itu menangkis pedang panjang iblis rambut putih dengan kekuatan yang begitu besar hingga pedang itu bengkok. Iblis rambut putih tercengang. "Bagaimana mungkin? Kau mencairkan es begitu cepat dan tombakmu bahkan lebih kuat dari pedangku." Bab 1813. Pertempuran besar dengan tiga tuan. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan saat ia menatap iblis rambut putih dan memarahi, "Botak sialan, kau sudah tidak punya rambut lagi, tapi kau tetap saja begitu hina. Aku tahu kau akan menyerangku dari belakang. Kau tidak bisa bersembunyi lagi." Wajah iblis rambut putih memucat setelah mendengar ucapan Li Qingfeng. Sejak rambutnya terbakar habis oleh api emas Li Qingfeng, luka itu menjadi luka di hatinya. Ia benci jika ada yang menyinggungnya. Sekarang setelah Li Qingfeng menyinggungnya lagi, ia sangat kesal. Iblis rambut putih berteriak dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam kehampaan, gemetar. Ia berteriak dengan marah, "Hukum es." Sejumlah besar kepingan salju mulai berjatuhan di hadapan iblis rambut putih. Kepingan salju itu mengandung kekuatan dingin yang mengerikan.
Mereka terbang menuju tubuh Lily dan mencoba membekukannya sekali lagi. Li Qingfeng tampak agak tenang. Kau pikir kau satu-satunya yang tahu cara menggunakan hukum raja. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku. Li Lili menggunakan hukum Dewa Serigala. Dewa Serigala sepanjang 1000 kaki muncul dari sungai waktu. Dewa itu berisi naskah segel raja yang mengatur dan dipenuhi energi yang mengerikan. Dewa Serigala itu menghirup udara dan menciptakan pusaran hitam, yang menyedot semua kepingan salju ke dalam rahangnya yang menganga untuk dikonsumsi sebagai energinya sendiri. Wajah iblis rambut putih berubah. Ia tidak menyangka hukum rajanya akan dihalangi oleh Li Qingfeng, atau pedang panjangnya akan rusak akibat serangan Li Qingfeng. Iblis rambut putih sangat merasakan kekuatan dahsyat milik Li Qingshan. Baru beberapa saat ia bertemu dengannya, kemampuan Li Qingshan telah berkembang pesat. Li Qingshan telah mencapai alam setengah langkah Raja Roh, yang tidak lebih lemah darinya. Selain itu, teknik kultivasi Li Qingshan sangat kuat. Iblis rambut putih membalikkan tubuhnya dan berteriak kepada Kaisar Negeri Daun Hijau dan Kaisar Negeri Gletser, tunggu apa lagi? Ayo kita bekerja sama dan bunuh Lily. Kalau tidak, ketika kekuatannya meningkat, kita semua akan hancur. Kedua kaisar itu mengangguk dan segera datang membantu iblis rambut putih. Li Qingfeng kini menghadapi 3 penguasa alam roh setengah langkah, iblis rambut putih, dan 2 kaisar. Namun, ia sama sekali tidak takut. Ia tidak takut karena ia membawa banyak harta karun pamungkas, sementara anggota badan gajah langit iblis itu patah semua. Gajah itu terus mengerang-merana di tanah tanpa sedikit pun kemampuan menyerang. Terlebih lagi, pil iblis itu kembali ke tubuhnya. Gajah langit iblis dapat merasakan kekuatan keempat orang di depannya, dan ia tidak ingin dibunuh. Kerumunan binatang iblis memberi mereka area pertempuran yang luas dan menyerang kota Danau Zamrud dari arah lain. Adapun binatang-binatang iblis itu, mereka telah membuka kebijaksanaan dan cerdas. Mereka senang melihat musuh-musuh mereka, manusia, saling bertarung. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat tenaga dan meminimalkan korban jiwa. Panglima tertinggi terbang dari tembok kota selatan ke sisi timur, Wakil Tuan Yalin, apa niatmu? Mengapa kau tidak menghentikan iblis rambut putih dan 2 lainnya menyerang Li Qingfeng? Musuh kita adalah monster-monster itu, bukan Li Qingfeng. Yalin melirik Panglima tertinggi dengan tatapan kosong, aku wakil Panglima dan pangkatku lebih tinggi darimu. Kau tidak berhak menghakimiku atau memberiku perintah. Pergilah ke tembok kota selatan dan lawan monster-monster iblis itu. Sisanya bukan urusanmu. Panglima tertinggi mengubah sikapnya dan memelototi wakil penguasa dengan geram. Ia tidak menyangka wakil penguasa begitu hina. Ia jelas ingin membiarkan Li Qingfeng melawan rakyatnya sendiri. Hanya monster iblis yang akan diuntungkan dari pertarungan ini. Melihat sang panglima tak bergeming, Yalin melangkah maju dan memancarkan aura agresif dan mendominasi. Tubuh sang panglima terdorong mundur. Yalin berkata dengan dingin, Panglima tertinggi. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Pergilah ke tembok kota selatan sekarang dan cegah gelombang iblis masuk. Begitu mereka menerobos, semua kultivator diri akan terbunuh. Lily dan iblis rambut putih masih punya urusan yang belum selesai. Mereka harus mengurusnya sendiri. Hidup dan mati adalah takdir. Lily bisa mendengar semua yang ada di tembok kota, bahkan saat ia berada di bawahnya dan berhadapan dengan iblis rambut putih serta 2 penguasa lainnya. Ia menatap Panglima tertinggi dan mengungkapkan rasa terima kasih melalui tatapannya. Ia tidak tahu bahwa seseorang dari kota Danau Zamrud akan berbicara mewakilinya. Lily menggunakan saripati vital dari tubuhnya dan berkata dengan lantang, jangan khawatirkan aku, Panglima tertinggi. Cepatlah ke tembok kota selatan untuk melawan gelombang binatang iblis. Iblis rambut putih, Kaisar Negeri Daun Hijau, dan Kaisar Negeri Gletser bukanlah masalah besar. Di mataku, mereka hanyalah 3 tikus. Panglima tertawa setelah mendengar ucapan Li Qingfeng. Ia mengacungkan jempol. Li Qingfeng, kau memang pahlawan sejati. Tak heran bahkan Kaisar Wuhan memintamu menjadi gurunya. Aku mengagumimu. Panglima tertinggi menatap iblis rambut putih dan timnya dengan tatapan kasihan. Ia telah menyaksikan kekuatan Li Qingshan di apotek ramuan. Li Qingshan tidak hanya memiliki kemampuan yang mengesankan, tetapi juga keterampilan alkimia yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, di seluruh benua, sangat sedikit orang yang bisa menjadikan seorang alkemis tingkat kekaisaran sebagai muridnya. Iblis rambut putih, Kaisar Negeri Daun Hijau, dan Kaisar Negeri Gletser semuanya menatap Li Qingfeng dengan tatapan dingin. Sedetik yang lalu, Li Qingfeng menyebut mereka 3 tikus. Itu merupakan penghinaan bagi mereka. Ketiganya adalah penguasa alam Raja Roh setengah langkah dan terkenal di benua api merah. Terlebih lagi, mereka adalah penguasa tertinggi dan berada di peringkat 200 teratas dalam daftar Raja Roh. Mereka dikagumi banyak orang.
Iblis rambut putih berkata, Kaisar Negeri Daun Hijau, Kaisar Negeri Gletser, mari kita pergi dan mengepung pemuda ini dan mengambil harta karunnya yang paling berharga. Iblis rambut putih tahu bahwa karena mereka telah menunjukkan jati diri mereka dan semua orang melihat mereka menyerang Lily, mereka mungkin juga membunuhnya dan mengambil harta karun itu. Mereka bisa menggunakan harta karun itu untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengakhiri rumor para kultivator diri. King Feng Li tertawa dan mengarahkan tombak pemecah langitnya ke langit, bawa itu. Tunjukkan padaku bagaimana kalian bertiga akan membunuhku, kata Li King Feng dingin. Iblis rambut putih mengayunkan pedang panjangnya dan menusukkannya ke jantung Li Qingshan. Kaisar Negeri Daun Hijau mengeluarkan pisau panjang berwarna hitam dan menebas leher Li Qingshan. Kaisar Negeri Gletser mengangkat tongkat es putih dan mengincar punggung Li Qingshan. Ketiganya sangat licik dan ganas. Mereka semua datang dari arah yang berbeda untuk menyerang Li King Feng dan menggunakan jurus-jurus terkuat mereka. Namun, Lily tidak peduli atau khawatir sama sekali. Ia mengangkat tombak pemecah langit, membentuk busur, dan menangkis serangan senjata iblis rambut putih dan kedua kaisar, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, iblis rambut putih dan kaisar lainnya terdesak mundur, dan senjata mereka pun berubah bentuk. Terutama iblis rambut putih, pedang panjangnya terkena tombak Li Qingshan 2 kali berturut-turut. Kali ini, retakan di pedangnya semakin besar dan retakan kecil mulai muncul di bilahnya. Pedang itu bisa patah kapan saja. Bab 1814. Fisik yang lebih kuat. Li Feng menatap iblis rambut putih dan berkata, senjata kalian terlalu lemah. Kalau kalian bahkan tidak bisa menangkis tombak pemecah langitku, bagaimana mungkin kalian bisa membunuhku? Kalian terlalu sombong. Ketiganya kesal, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa karena mereka dikalahkan dengan mudah oleh tombak pemecah langit milik King Feng Li. Mereka semua terluka ringan. Selain itu, pedang iblis rambut putih hampir patah. Pedangnya penuh retakan, seperti jaring laba-laba. Iblis rambut putih merasa kasihan pada pedangnya dan mengembalikannya ke cincin interspatialnya. Ia berkata, Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser, mari kita gunakan seni bela diri kita untuk mengalahkannya, senjatanya terlalu kuat. Para kaisar mengangguk. Meskipun mereka hanya bertukar pukulan sekali, mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat dari tombak Lily, itu bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu level tombak itu. Ketiganya memutuskan untuk menyerang Lily sekaligus. Mereka ingin membunuhnya secepat mungkin, agar tidak ada potensi bahaya di masa depan. Tinju laser langit. Pohon palem gunung es. Tendangan angin selatan. Ketiganya meraung, menyalurkan esensi vital mereka dan menggunakan serangan terkuat yang mereka ketahui. Sebuah tinju raksasa muncul dari langit dan menghantam ke arah King Feng Li. Sementara itu, sebuah telapak es besar muncul di belakang King Feng Li dan menepuk punggungnya. Di arah lain, kaki hijau yang dahsyat menendang ke arah tenggorokan King Feng Li secepat kilat. Ketiganya menggunakan serangan tingkat raja yang telah mereka pelajari. Setiap serangan mampu mengguncang bumi dan mengguncang langit. Serangan itu menghancurkan seluruh area, memenuhi langit dengan bebatuan dan tanah, menyebabkan tanah tenggelam lebih dalam lagi. Meskipun banyak monster sudah melarikan diri, mereka tetap hancur oleh energi ledakan. Ledakan itu berasal dari serangan tiga penguasa alam roh setengah langkah, masing-masing mampu menghancurkan sebuah bangsa, apalagi ketiganya sekaligus. Lily menyimpan tombaknya, ia ingin mengetahui batas pertahanan fisiknya. Ia tidak ingin bergantung pada senjata dan melatih tubuh api penyucian fananya. Lily menghembuskan energi emasnya. Seketika, cahaya keemasan itu menembus ruang dan bertabrakan dengan tinju laser langit milik iblis rambut putih. Sementara itu, King Feng Li membentuk tinju neraka cekik besar dengan tangan kirinya dan meninju ke arah Kaisar Daun Hijau bersama dengan benih dao emasnya. Lily menggunakan kekuatan tulang naganya ke arah lain. Tulang itu membentuk cakar naga suci dan bertabrakan dengan tendangan angin selatan. BOOM. Seluruh ruang dipenuhi suara-suara dahsyat. Ruang itu hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang selebar ribuan meter muncul di tanah. Meskipun bumi di alam matahari misterius keras dan terbuat dari beberapa batu meteor, bumi itu tetap hancur akibat tabrakan antara Lily dan tiga penguasa alam Raja Roh setengah langkah. Kekuatan yang menyebar dari tabrakan itu dapat menghancurkan segalanya. Yalin berdiri di dinding timur dan harus membentuk perisai pertahanan putih untuk menangkis gelombang kejut yang dihasilkan oleh energi tersebut. Kalau tidak, seluruh dinding akan hancur karenanya. Jika tembok itu runtuh, semua binatang buas di area itu akan menyerbu masuk dan menghancurkan kota di belakangnya. Tak jauh dari situ, gajah raksasa itu terluka parah akibat gelombang kejut. Banyak luka sayatan muncul di tubuhnya, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya.
Gajah itu melolong kesakitan dan mencoba lari, tetapi kakinya terkoyak. Ia ingin memasuki kehampaan. Lili Qingfeng melihat apa yang diinginkan binatang itu. Sekali lagi, ia mengeluarkan tombaknya dan menusukkannya ke kepala binatang itu. Tombak itu menembus kepala binatang itu dan memakukannya ke tanah. Ketiganya melihat kesempatan dan menyerang bersama ke arah punggung Qingfeng Li. Iblis rambut putih menghantam punggung Li dengan keras dan membuat Li terpental lebih dari 10 meter. Dari suaranya, pukulan itu terdengar brutal. Sedikit darah keluar dari mulut Lili, yang merupakan serangan iblis rambut putih, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Ini karena dia merasakan ada banyak sekali kekuatan yang tersimpan dalam tubuhnya setelah dia mencapai alam setengah langkah Raja Roh, tetapi dia tidak dapat memurnikannya. Namun, pukulan dari iblis rambut putih justru membantunya memurnikan sebagian energi yang tersimpan. Energi asli yang telah dimurnikan tersebut masuk ke dalam otot dan inti rohnya, membuatnya semakin kuat. Metode tubuh api penyucian fana menjadi sangat sulit dilatih karena Qingfeng Li menjadi semakin kuat karena memiliki prasyarat yang tinggi dalam hal fisik tubuh. Sebelumnya, ia harus menggunakan lava, petir, atau panas ekstrim untuk melatih tubuhnya agar sekeras logam. Namun kini, metode-metode tersebut tak lagi memberinya manfaat apapun. Li Qingfeng membutuhkan sesuatu yang jauh lebih merusak, dan kedua kaisar serta iblis rambut putih menyediakannya. Meskipun Li Qingfeng terluka, lukanya tidak serius, karena kulit, otot, dan tulangnya tebal dan padat. Lili memutuskan untuk membiarkan iblis rambut putih membantunya berlatih. Ia berkata, bajingan tak tahu malu, tinju laser langitmu mengejutkan dan melukaiku, tapi aku pasti akan menangkis seranganmu. Kali ini, Qingfeng menyerang lebih dulu dan semakin mendekati iblis rambut putih, kaisar daun hijau, dan kaisar Gletser. Tentu saja, serangan utama Lili Qingfeng adalah ke arah kaisar, dan ia sengaja memperlihatkan punggungnya kepada iblis rambut putih. Dengan begitu, iblis rambut putih bisa meninju punggungnya. Iblis rambut putih tidak mengetahui rencana Qingfeng Li dan mengira penurunan kecepatan Qingfeng Li disebabkan oleh luka-lukanya. Tinju laser langit iblis rambut putih terus-menerus meninju punggung Qingfeng Li dan menimbulkan suara seperti tulang patah. Namun, suara-suara itu bukan berasal dari tulang yang patah, melainkan dari kulit lili yang mengembun dan tulang-tulangnya yang menjadi lebih kuat. Bab 1815. Darah naga mendidih. Seiring berjalannya waktu, iblis rambut putih merasa ada yang tidak beres. Ia sudah meninju lili-lili 100 kali. Jika itu kultivator lain, mereka pasti sudah mati. Bahkan seorang penguasa alam Raja Roh setengah langkah pun tidak dapat menahan 100 pukulan darinya, tetapi Qingfeng Li menjadi lebih lincah dan kuat setelah iblis rambut putih melancarkan serangannya. Lili merasa tubuhnya dipenuhi energi, dan kulit, otot, serta tulangnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terutama darahnya, garis keturunan naga dalam darahnya telah diaktifkan dan suara auman naga bergema dari dalam tubuhnya. Sebelumnya, Qingfeng Li hanya memiliki setetes darah naga, tetapi darah itu mulai mendidih dan mengubah sisa darahnya menjadi ungu. Tak hanya darah Li Qingfeng yang mendidih, penampilannya pun berubah. Terutama di jari telunjuk kanannya, ada sisik naga. Darah naga menyatu dengan tulang naga di tangan kanannya dan membentuk sisik naga. Li Qingfeng berevolusi menjadi naga legendaris. Li Qingshan menatap iblis rambut putih dan berkata dengan dingin, kau sudah lama menyerangku, sekarang giliranmu untuk merasakan seranganku. Li mengaktifkan dan memfokuskan darah naganya ke jari telunjuknya. Darah itu memancarkan cahaya keemasan dan membentuk sisik naga emas. Li Qingfeng meninju iblis rambut putih dengan tangan kanannya. Pukulan itu bernada auman naga dan menciptakan lubang di angkasa. Iblis rambut putih juga memukul dengan tangan kanannya dengan cepat, membentuk kepingan salju raksasa, yang bertabrakan dengan pukulan Lili dan menimbulkan suara yang dahsyat. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping dan membentuk lubang hitam. Lubang hitam itu seperti lubang hitam dari luar angkasa dan terhubung ke suatu lokasi misterius. Kaca. Tangan kanan iblis rambut putih terbelah dua dan tubuhnya terpental ratusan meter. Ia jatuh tersungkur ke tanah, batuk darah, dan menatap Li Qingfeng dengan kaget. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan, ia berkata, bagaimana mungkin? Kau hanya setara denganku, bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan satu pukulan dalam waktu sesingkat itu? Li Qingfeng tertawa dan berkata dengan nada menghina, dasar bodoh. Aku membiarkanmu memukulku karena itu membantu latihanku dan mengaktifkan garis keturunanku. Apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Tubuh Li Qingfeng membentuk pedang dan menusuk iblis rambut putih. Ia berencana untuk membunuh iblis rambut putih saat itu juga. Kaisar Greenleaf dan Glacier buru-buru menyerang Qingfeng Li dengan telapak tangan dan kaki kanan mereka. Mereka tidak akan membiarkan Qingfeng Li membunuh iblis rambut putih, atau mereka akan dibunuh oleh Qingfeng Li. Ketiganya telah membentuk aliansi,
dan musuh bersama mereka adalah King Feng Li. Mereka semua membenci King Feng Li, karena hanya jika King Feng Li meninggal merekalah yang bisa hidup. Selain itu, mereka semua melihat betapa kuatnya dan cerdasnya Lily. Dia adalah binatang buas yang berbahaya dengan kekuatan yang menghancurkan dan teknik kultivasi yang berharga. Mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Kaisar Daun Hijau meninju dari kiri dan Kaisar Gletser menendang dari kanan. Kedua serangan tersebut dibentuk oleh energi sejati yang sangat besar dan bertujuan untuk menghalangi Lily dari jalurnya. Li Qingshan menyeringai dan berkata, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku membunuh iblis rambut putih hari ini. Lily menghembuskan energi emasnya. Setelah dipupuk oleh darah naga, energi emasnya mengandung sedikit auman naga. Energi itu menembus telapak tangan Kaisar Daun Hijau dan membuatnya menjerit kesakitan. Di sisi lain, Lily King Feng menggunakan serangan ketujuh tinjunya dan mematahkan kaki Kaisar Gletser menjadi dua. Tubuh Kaisar juga terpental. Tubuh King Feng Li tidak berhenti sejenak selama dua serangannya. Ia langsung muncul di hadapan iblis rambut putih. Li King Feng sangat marah terhadap iblis rambut putih yang ada di hadapannya. Iblis rambut putih ingin membunuh Li King Feng di penginapan bunga persik, tetapi Li King Feng selamat berkat bantuan iblis wanita bunga persik dan Kaisar Serigala Langit. Inilah mengapa iblis rambut putih menjadi target utama Li King Feng. Li King Feng tidak mengizinkannya hidup. Iblis rambut putih ingin melarikan diri ke dalam kehampaan saat dia melihat King Feng Li menerjang ke arahnya. King Feng Li tertawa dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu di dalam kehampaan? Tangan kanan Lily membentuk telapak tangan energi sejati yang panjangnya ribuan meter, dan ia menyelam ke kedalaman kehampaan. Dengan bantuan kemampuan clairvoyance-nya, ia dapat segera menemukan iblis rambut putih. Lily mencengkeram kera iblis itu dan menyeretnya keluar. Ia lalu melemparkan iblis itu ke atas bahunya dan menghancurkan tanah. Iblis rambut putih terkejut dan ketakutan karena ia tidak menyangka bahwa setelah memasuki kehampaan, Li King Feng akan mampu melakukan apapun padanya. Dalam benak iblis, Li King Feng adalah binatang buas yang berbahaya dan membuatnya merinding. Ekspresi iblis rambut putih berubah. Ia tahu salah satu dari mereka harus mati, antara Lily atau dirinya sendiri. Iblis rambut putih berteriak, King Feng Li, kau memaksaku melakukan ini. Aku akan mengalahkanmu hari ini dengan kekuatan garis keturunanku. Garis darah dandelion. Iblis itu berteriak dan mengaktifkan garis darah di dalam dirinya. Di hadapan iblis rambut putih, sebuah dandelion raksasa terbentuk. Semuanya berwarna putih dan memiliki banyak rambut putih di atasnya, setiap helai rambutnya panjangnya ribuan meter dan memancarkan kekuatan roh yang kuat. Di sisi rambut putih itu terdapat bintil-bintil kuku yang sangat tajam. Setiap bintil kuku panjangnya puluhan meter dan dapat menembus lubang hitam ke dalam ruang. Lily terkejut karena ia pernah melihat garis keturunan binatang dan alam, tetapi belum pernah melihat garis keturunan tumbuhan. Ia tidak menyangka iblis di depannya akan membangkitkan garis keturunan tumbuhan, apalagi dandelion. Dandelion bukanlah sesuatu yang lemah. Ia haus darah dan pasti mengandung kekuatan gelap yang jahat, pikir Li King Feng dalam hati. Bab 1816. Garis keturunan dandelion. Ada banyak garis keturunan di alam semesta, dengan garis keturunan manusia sebagai yang paling kuat. Garis keturunan manusia dimulai pada masa kekacauan ketika Pan Gu membelah langit dan memulihkan kedamaian di dunia. Tubuhnya berubah menjadi gunung, sungai, dan danau. Salah satu matanya berubah menjadi matahari, dan yang lainnya menjadi bulan. Segala sesuatu di alam semesta berasal dari akibat dari tubuh Pan Gu. Ini termasuk fenomena seperti badai petir, gunung, danau, dan lautan, tetapi juga termasuk garis keturunan binatang buas seperti singa, harimau, serigala, citah, del. Bahkan spesies tanaman tertentu berasal dari darah Pan Gu, jadi secara teknis, nenek moyang mereka juga dapat ditelusuri kembali ke era Chaotic. Setelah berakhirnya era Chaotic, semua dewa surgawi menghilang, dan umat manusia memasuki era alam liar. Selama era liar, semua spesies berperang. Terlepas dari spesies dan ras, tak seorang pun bisa lolos dari pertumpahan darah dahsyat yang disebut perang. Akhirnya, era liar alam semesta berakhir, menandai dimulainya era kuno alam semesta. Selama era kuno alam semesta, manusia menjadi pusat perhatian, menguasai seluruh kosmos, mengusir binatang iblis, spesies supernatural, spesies naga, dan segala jenis spesies lainnya ke seluruh penjuru alam semesta. Garis keturunan manusia yang mengembangkan diri semuanya berasal dari zaman kuno. Secara teknis, semua ras yang berbeda terhubung oleh darah. Berkat Kaisar Malam Kegelapan, Li King Feng mengetahui sejarah garis keturunan mereka. Namun, fakta bahwa iblis rambut putih telah membangkitkan garis keturunan dandelion masih mengejutkan Li King Feng.
Dandelion di hadapannya berbeda dari yang terlihat di bumi. Dandelion, di zaman kuno, merupakan bos besar yang terkenal dari Dao Iblis. Rambutnya setajam mungkin, menghisap daging dan darah manusia hingga kering begitu menembus kulit mereka. Lalu, ia mengubah daging dan darah mereka menjadi energinya sendiri, sekejam mungkin. Terutama rambutnya, yang terbang tertiup angin dan akarnya meresap dalam saat jatuh ke tanah untuk tumbuh kembali menjadi rambut baru. Di antara garis keturunan manusia yang berkultivasi sendiri, garis keturunan Dandelion dikategorikan sebagai Dao Iblis, yang dibenci banyak orang. Inilah mengapa iblis rambut putih ragu-ragu menggunakannya. Kini setelah dia merasa nyawanya dalam bahaya, dia akhirnya melepaskan garis darah Dandelion dalam upaya untuk membunuh King Fengli, tanpa menghiraukan keselamatan para kultivator manusia di sekitar mereka. King Fengli mencibir, matanya berkilat dingin. Jika iblis rambut putih tidak menggunakan kekuatan garis keturunan, mungkin Li King Feng akan takut. Namun, iblis rambut putih telah memilih untuk melepaskan kekuatan garis keturunannya, yang sayangnya merupakan kesalahan besar baginya. Kemampuan terkuat Li Feng adalah kekuatan garis keturunannya. Di dalam tubuhnya, terdapat 3 garis keturunan. Selain darah naga, ia juga memiliki garis keturunan Dewa Serigala dan garis keturunan pemakan. Ketiga garis keturunan itu merupakan garis keturunan terkuat di seluruh alam semesta, yang membuat garis keturunan Dandelion tidak berguna. Darah naga mendidih. Dengan raungan keras, Li King Feng segera mengaktifkan garis keturunan naganya. Tiba-tiba, bayangan naga dewa yang perkasa muncul di permukaan tubuhnya. Dengan kekuatan sungai kuno, bayangan naga dewa menyerbu ke arah garis darah Dandelion, menyelimutinya dengan tekanan yang tak tertandingi. Namun, sedetik kemudian, sesuatu membuat tatapan Li King Feng membeku. Tiba-tiba, duri Dandelion yang setinggi 1000 kaki itu pun muncul. Wajah Lili memucat saat ia memuntahkan darah segar. Ia mengerang kesakitan, matanya penuh ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Darah nagaku mengandung garis keturunan naga dewa, salah satu garis keturunan terkuat di dunia. Bagaimana bisa terkena garis keturunan Dandelion? Tiba-tiba, suara khawatir terdengar di benak Li Qingshan. Nak, kau bertindak bodoh. Kau hanya punya setetes darah naga. Darah itu hanya bisa melepaskan 1/4 kekuatan garis keturunan naga ilahi. Di sisi lain, garis keturunan Dandelion bisa melepaskan semua kekuatannya. Lagi pula, darah itu sangat terkenal di dalam garis keturunan Dao Iblis karena merupakan keturunan dari Dewa Dao Iblis di zaman kuno. Mendengar suara Kaisar Malam Kegelapan, King Fengli akhirnya menyadari bahwa pertempuran ini berbeda dari saat-saat dia bertarung dengan kultivator lainnya. Mereka semua adalah garis keturunan dari binatang iblis, dan mereka memiliki rasa takut alami terhadap darah naga. Mereka menyembah naga ilahi dan tidak berani melawannya. Namun, garis keturunan Dandelion berbeda. Mereka adalah bos besar dari garis keturunan Dao Iblis dan karena itu tidak takut pada naga ilahi. Sebaliknya, keduanya adalah musuh alami. Li King Feng memiliki terlalu sedikit darah naga. Jika dia punya seember darah naga, dia pasti sudah mengalahkan garis keturunan Dandelion. Sayangnya, ia hanya memiliki setetes darah naga. Ia tidak terlalu kuat. Jadi, garis keturunan Dandelion berhasil menyerang tubuhnya. Li menyesali perbuatannya setelah menyadari hal ini. Ia merasa telah menghabiskan setengah dari tetesan darah naga. Dandelion telah menyerap semuanya. Bajingan, beraninya kau melahap darah nagaku. Kau pasti mati. Umpat Li King Feng pelan. Ia tampak pucat pasi, kedua matanya tampak mematikan. Iblis rambut putih tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kesombongan. Ia meraung, King Fengli, kau boleh mengutukku sesuka hati. Tapi kau tetap bukan tandinganku. Garis keturunan Dandelionku adalah salah satu dari 100 garis keturunan teratas di seluruh Dao Iblis. Ia bisa melahap semua garis keturunan di alam semesta. Ya, darah nagamu memang kuat, tapi kau terlalu sedikit. Ia tidak akan lolos dariku. Awalnya, Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser berencana untuk membantu iblis rambut putih. Namun, saat melihat garis keturunan Dandelion yang kuat, langkah mereka terhenti. Kedua pria itu sangat takut pada garis keturunan Dandelion. Lagi pula, iblis Dandelion telah menghabisi nyawa banyak kultivator dari puluhan planet di zaman kuno, menghisap darah dan daging mereka hingga kering. Ia tak ubahnya bos besar Dao Iblis, yang memberinya julukan orang suci iblis. Li King Feng mencibir, iblis rambut putih, jangan sombong begitu. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu hanya karena kau memiliki garis keturunan Dandelion. Garis keturunan pemakan, aku memanggilmu. Li King Feng segera mengaktifkan garis keturunan pemakan. Tiba-tiba, pusaran pemakan raksasa muncul di hadapannya. Pusaran itu panjangnya ribuan kaki, berputar tanpa henti bagaikan lubang hitam di alam semesta.
Sekali lihat, jiwa seseorang akan langsung tersedot ke dalamnya. Lubang hitam raksasa itu mengandung energi aneh, mencapai kedalaman alam semesta yang belum dijelajahi. Bahkan Li Qingfeng tidak tahu kemana arah garis darah pemakannya. Pusaran pelahap raksasa itu berubah menjadi kekuatan yang merobek, mencabik-cabik garis darah dandelion, menghisapnya, dan melahapnya. Bab 1817. Evolusi garis keturunan. Sebagai salah satu garis keturunan Dao Iblis dari era kuno alam semesta, garis keturunan dandelion sangat ganas dan tak mudah dilahap. Ia mulai meronta, ingin keluar dari pusaran menggunakan rambutnya. Li Qingfeng tercengang oleh kekuatannya. Ia berkata, pantas saja garis keturunan ini begitu terkenal di Dao Iblis. Sungguh luar biasa. Dulu ketika dia melahap garis keturunan binatang iblis, kematian mereka terjadi seketika. Namun, garis keturunan dandelion ternyata cukup kuat untuk keluar. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, serang sekuat tenagamu. Aku akan menambahkan api lagi. Li Qingfeng segera mengarahkan api emasnya ke jari telunjuk kanannya, melemparkan bola api ke depan. Api itu mencapai suhu 9.000 derajat, membakar garis keturunan dandelion dalam sekejap. Dengan teriakan memilukan, garis keturunan dandelion menghilang menjadi gumpalan asap putih. Melihat pemandangan ini, semua helaian dandelion lainnya mundur ketakutan. Li Qingfeng kembali melancarkan pusaran pemakan dagingnya, langsung menghisap semua helaian dandelion, dan menyelimuti seluruh bayangan raksasa itu. Garis keturunan dandelion yang sedang berjuang memaksa garis keturunan pemakan untuk terus berkembang, memberikan perlawanan agar tidak diserap. Lily harus mengakui bahwa garis keturunan dandelion adalah salah satu garis keturunan terkuat yang pernah ditemuinya. Namun, garis keturunan itu tetap tidak mengancam garis keturunan pemakan miliknya. Bagaimanapun, garis keturunan pemakan adalah garis keturunan tingkat atas di seluruh alam semesta. Kedamaian dipulihkan setelah beberapa detik saja, dengan garis darah pemakan menyerap sepenuhnya garis darah dandelion. Iblis berambut putih menyemburkan darah dalam jumlah besar saat tubuhnya terluka parah. Ia benar-benar kalah telak, tubuhnya tergeletak tak bernyawa di tanah. Karena telah melukai Li Qingshan, ia berencana membunuh Li Qingshan menggunakan garis keturunan dandelionnya. Sayangnya, garis keturunan Dao Iblisnya yang kuat telah dilahap oleh garis keturunan Li Qingshan. King Feng Li tidak lain adalah seorang monster atau makhluk supernatural. Tuanku, apa yang baru saja kusaksikan? Apakah Li King Feng baru saja melahap garis keturunan dandelion? Tapi itu salah satu garis keturunan terkuat di antara semua garis keturunan. King Feng Li benar-benar monster. Apa garis keturunannya? Kenapa garis keturunannya tak terkalahkan seperti lubang hitam? Entahlah. Aku juga tidak bisa mengenalinya. Apapun itu, kekuatannya sungguh luar biasa. Aku pikir jika aku melawannya, Li King Feng pasti bisa menghancurkanku berkeping-keping. Kerumunan itu mulai berceloteh sambil berbisik-bisik karena kagum. Mereka semua khawatir terhadap King Feng Li ketika iblis berambut putih pertama kali melepaskan garis keturunan dandelion. Garis keturunan dandelion dibenci oleh banyak pembudidaya diri, karena telah membunuh banyak keluarga selama era kuno. Namun, yang tak terduga adalah bahwa Li King Feng memiliki garis keturunan yang luar biasa kuat. Dalam satu serangan, garis keturunannya telah menghancurkan garis keturunan dandelion. Aksinya sendiri sudah melegenda. Pada era kuno alam semesta, terdapat seseorang dengan garis keturunan dandelion bernama Sein Iblis. Mereka menguasai alam semesta, menghancurkan planet-planet, dan membunuh banyak orang. Pada akhirnya, mereka hanya dibunuh oleh seorang bijak yang tak terkalahkan. Setelah garis darah pemakan milik King Feng Li menelan garis darah dandelion, ia mengeluarkan sendawa keras, terasa penuh energi. Esensi vital Li King Feng juga meningkat pesat, dan inti spiritualnya pun berubah. Warna ungunya semakin pekat, dengan permukaannya tampak retak seolah-olah akan meledak. Begitu inti rohnya retak, King Feng Li bisa saja menerobos ke alam Raja Roh tingkat pertama. Sayangnya bagi King Feng Li, tepat ketika ia hendak menerobos, Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser memutuskan untuk ikut bertarung. Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser saling berpandangan, keduanya tercengang. Tubuh mereka gemetar saat melihat garis darah pelahap milik King Feng Li, seolah-olah mereka akan tersedot juga. Kemampuan King Feng Li sungguh aneh. Kaisar Daun Hijau berkata kepada yang lain, Kaisar Gletser, kita tidak bisa ragu lagi. Kita harus bergabung dan membunuhnya dengan cepat. Kalau tidak, semuanya akan berakhir buruk bagi kita berdua. Kaisar Gletser mengangguk setuju. Kedua pria itu kemudian meraung sambil masing-masing mengeluarkan harta spiritual. Satu adalah vas harta karun, dan yang lainnya adalah kendi. Vas harta karun itu seluruhnya berwarna putih dan tingginya lebih dari 30 cm, permukaannya diukir dengan pola-pola rumit yang berisi aksara jimat hukum raja. Pola-pola tersebut memberi kesan kuno pada vas itu.
Begitu vas harta karun itu dibuka, seberkas api langsung menyambarnya. Pada saat yang sama, kendi itu terlempar ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Lili Qingfeng merasakan bahaya, hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Ia tidak menyangka akan diserang saat ia sedang menerobos. Lili mengendalikan esensi vital dalam tubuhnya, menghentikan evolusi inti rohnya. Ia segera melepaskan sayap bulu elemen anginnya, mengubah tubuhnya menjadi seberkas angin hijau, menghilang dari posisinya, dan muncul di udara. Seketika, sebuah lubang raksasa selebar 100 meter muncul di tempat Lili berdiri, akibat serangan harta karun spiritual dari Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser. Tatapan mata Li Qingshan membeku melihat pemandangan di depannya. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan vas putih dan kendi hijau. Kedua senjata itu baru saja menyerang dengan kekuatan yang setara dengan tahap pertama alam Raja Roh, membuat Li Qingshan sangat terkejut. Kedua kaisar terus-menerus menyalurkan saripati vital ke senjata mereka, menembakkan sinar cahaya putih dan hijau ke arah King Feng Li. Lili tidak tahu persis jenis serangan yang dipancarkan cahaya hijau dan putih itu. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menghindari serangan tersebut menggunakan sayap bulu elemen anginnya, terus-menerus lolos dari cahaya-cahaya itu, menyaksikan mereka saling serang. Ia bisa merasakan bahwa ia tak mampu bertahan melawan serangan itu, bahkan dengan kekuatan kulitnya. Serangan itu tampaknya bersifat korosif. Sayap bulu elemen angin milik Li Qingfeng memungkinkannya bergerak secepat angin. Serangan Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser gagal mencapai tubuhnya, membuat mereka tak berdaya. Kedua kaisar itu marah besar, tetapi tak berdaya. Li Qingfeng tiba-tiba mendapat ide, aku juga punya harta karun yang luar biasa, tombak pemecah langit. Bagaimana kalau aku mencobanya? Mungkin itu bisa menghentikan cahaya putih dan hijau. Li Qingfeng percaya pada tombak pemecah langit, karena tombak itu diberikan kepadanya oleh tetua lusuh. Meskipun Li Qingfeng tidak tahu kemampuan tetua lusuh, ia yakin bahwa pria itu adalah seorang master tingkat atas, sekuat yang ia bisa. Li Qingfeng segera mengeluarkan tombak pemecah langit dari cincin interspasialnya. Pada saat yang sama, Kaisar Daun Hijau menembakkan seberkas cahaya putih menggunakan vas harta karun putihnya. Li Qingfeng mengayunkan tombaknya ke depan, menghantam cahaya putih dengan keras. Dengan hantaman yang memekakkan telinga, cahaya putih itu langsung hancur berkeping-keping. Bab 1818. Membunuh semua orang. Li Qingfeng melepaskan tombak pemecah langit, langsung menangkis cahaya putih Kaisar Daun Hijau. Melihat pemandangan ini, Kaisar Daun Hijau berdiri di sana, tercengang. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya vas harta karunnya. Itu adalah harta spiritual tingkat raja tingkat pertama dan serangannya luar biasa dahsyat. Bahkan Kaisar Gletser pun tak mampu melawan kekuatannya, tetapi Li Qingfeng menangkisnya dengan mudah. Kaisar Daun Hijau tidak mau menyerah begitu saja. Ia segera mulai menyalurkan esensi vitalnya ke dalam vas harta karun putih. Ia kemudian membuka tutup vas dan menembakkan puluhan sinar cahaya putih, melesat ke arah King Feng Li seolah ingin mengubah King Feng Li menjadi balok keju Swiss. Li Qingfeng mencibir, berdiri di kehampaan tanpa peduli apapun. Ia mengangkat tangan kanannya yang memegang Sky Breaking Halberd, menandai langit, membentuk garis pertahanan, dan langsung memantulkan cahaya putih. Sinar cahaya menghujani tanah, menembus ribuan lubang hitam raksasa. Energi dahsyat menyebar ke segala arah, memaksa mundur para monster di sekitarnya, membuat mereka takut akan nyawa mereka. Kaisar Daun Hijau benar-benar terkejut. Ia tak percaya vas harta karunnya yang perkasa tidak cukup untuk mengalahkan tombak pemecah langit milik Lili. Harta spiritual apa ini? Kenapa jauh lebih kuat dari vas harta karunku? Saat melihat Halberd pemecah langitnya menangkis serangan vas putih, King Feng Li tampak gembira. Dia segera melepaskan sayap bulu elemen anginnya, berubah menjadi hembusan angin kencang, muncul di hadapan Kaisar Daun Hijau dalam sekejap, dan menyerang maju dengan Halberd pemecah langit. Serangan mendadak Li Qingye mengejutkan Kaisar Daun Hijau. Dalam kepanikan, Kaisar Daun Hijau mengangkat vas harta karun putihnya ke depan, yakin bahwa kekuatan pertahanannya akan cukup kuat untuk melawan senjata Li Qingye. Sayangnya, ia salah. Detik berikutnya, tombak pemecah langit milik Li Qingshan menembus vas harta karun putih itu, meninggalkan lubang besar dan memecahkannya. Dengan memutar Sky Breaking Halberd, King Feng Li langsung menghancurkan vas putih itu, abunya lenyap di udara. Melihat kehancurannya, wajah Kaisar Daun Hijau meringis kesakitan sementara hatinya berdarah-darah merindukan bayinya. Ia meraung, bajingan sialan. Beraninya kau menghancurkan vas harta karun tingkat rajaku. Li Qingfeng mencibir dan berkata dengan dingin, aku tidak hanya akan menghancurkan harta spiritualmu, aku juga akan membunuhmu. Matilah, bajingan. King Feng Li mengayunkan tombak pemecah langit sekali lagi, menghantamkannya ke depan dengan ganas, menembus tubuh Kaisar Daun Hijau seketika, dan meninggalkan lubang besar di tubuhnya.
Segera setelah itu, King Feng Li menyentakkan tombaknya, mengangkat tubuh Kaisar Daun Hijau ke udara. Sebagai penguasa alam roh setengah langkah, Kaisar Daun Hijau memiliki kemampuan yang kuat dan vitalitas yang luar biasa. Meskipun Li King Feng telah menusuk tubuhnya, ia belum mati. Ia masih berjuang untuk melarikan diri. King Feng Li segera menyalurkan esensi vitalnya, mengubahnya menjadi kekuatan hisap dan membatasi tubuh Kaisar Daun Hijau. Kau bisa mati dengan tenang sekarang. Tiba-tiba, Li King Feng mengayunkan tombak pemecah langitnya, menebaskannya ke depan, langsung membelah tubuh Kaisar Daun Hijau menjadi dua, darahnya bercucuran kemana-mana. Secercah jiwa spiritual baru yang putih muncul dari lubuk hati Kaisar Daun Hijau, ingin melarikan diri. Itu adalah energi spiritualnya. Setelah jiwa baru seseorang lolos, mereka dapat memasuki tubuh manusia lain dan tetap hidup. Namun, Lily tidak akan membiarkan musuhnya lolos. Ia bukanlah orang yang berbelas kasih kepada musuhnya. King Feng Li membuka mulutnya, membentuk singa sonik yang dengan cepat terbang di depan jiwa baru Kaisar Daun Hijau dalam sekejap mata dan menelannya sekaligus. Energi spiritual Lily Feng telah mencapai tahap pertama alam raja spiritual. Energi spiritual seorang Kaisar Daun Hijau biasa tentu saja tidak sebanding dengannya. Melihat pemandangan ini, para kultivator di atas tembok kota semuanya terkejut, tatapan mereka ke arah King Feng Li dipenuhi dengan kekaguman. Namun, wakil penguasa kota Yalin tampak sangat kejam. Ia tidak terkesan. Melihat kematian Kaisar Daun Hijau yang menyedihkan, Kaisar Gletser benar-benar panik. Ia tidak ingin lagi membunuh Lily karena Lily jelas terlalu lemah untuknya. Dia segera berbalik dan berlari secepat tikus yang lari dari kucing. Mata Li King Feng tampak mematikan saat ia berkata dengan dingin, "Mau lari? Apa menurutmu itu mungkin?" King Feng Li menyalurkan saripati vitalnya, tiba-tiba melemparkan tombak pemecah langitnya, menembus udara dan tiba di belakang Kaisar Gletser secepat kilat, menempelkan tubuhnya ke tanah. Kaisar Gletser berjuang keras untuk melarikan diri, tetapi ia sepenuhnya terikat oleh kekuatan misterius tombak pemecah langit. Kekuatan misterius ini bahkan lebih kuat daripada naskah jimat hukum raja, yang sepenuhnya menekannya. Kaisar Gletser benar-benar ketakutan. Ia akhirnya menyadari betapa kuatnya Skybrea King Halberd. Itu adalah harta karun yang sangat langka sehingga ia bahkan tidak tahu levelnya. Lily King Feng membentangkan sayap bulu elemen anginnya, dan langsung tiba di hadapan Kaisar Gletser. Ia berkata, "Kaisar Daun Hijau telah meninggal. Mengapa kau tidak menemaninya?" King Feng Li mengulurkan kaki kanannya, menginjak tubuh pria itu dan menghancurkannya seketika. Jiwa spiritual Kaisar Gletser yang baru muncul keluar dari kedalaman otaknya, ingin melarikan diri. King Feng Li membuka mulutnya sekali lagi, melahap jiwa yang baru lahir itu seketika dan mengubahnya menjadi energi rohnya sendiri. Melihat Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Gletser yang telah tiada, iblis rambut putih sangat terkejut. Ia segera mengangkat dirinya ke udara, melarikan diri ke arah dinding. Si iblis rambut putih tahu bahwa satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dengan mendapatkan bantuan dari wakil penguasa kastil. King Feng Li juga melontarkan dirinya ke udara, mengejar iblis rambut putih dan langsung tiba di hadapan pria itu. Iblis rambut putih berteriak, "Wakil penguasa kastil, selamatkan aku." Menyalurkan energi dantiannya, wakil penguasa kastil meraung, "King Feng Li, berhenti, jangan bunuh iblis rambut putih." Tanpa melirik, Lily sama sekali mengabaikan permintaan itu. Ia mengayunkan tombak pemecah langit di tangannya, langsung mengenai jantung iblis rambut putih, merobeknya menjadi dua, dan mencambuk tubuhnya ke udara seperti tusuk daging. Iblis rambut putih menjerit kesakitan, matanya penuh kesengsaraan saat ia memohon untuk diselamatkan. "King Feng Li, tolong lepaskan aku. Jangan bunuh aku." Li King Feng berkata dengan dingin, "Kau sudah mati saat kau menjadikanku musuh. Ikuti teman-temanmu ke neraka." King Feng Li menggerakkan tombak pemecah langitnya, seketika merobek tubuh iblis rambut putih dan membiarkannya menderita kematian yang menyakitkan. Jiwa spiritual iblis rambut putih yang baru lahir keluar dari tubuhnya, ingin melarikan diri. Namun, Li King Feng segera memuntahkan singa soniknya dan menelan jiwa spiritual yang baru lahir itu, mengubahnya menjadi energi rohnya sendiri. Tiba-tiba, iblis rambut putih yang sebelumnya tak terkalahkan, Kaisar Daun Hijau, dan Kaisar Gletser terbunuh di tangan Lily. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan ratusan kultivator di sekitar mereka. Kemampuan Lily King Feng telah melampaui ekspektasi mereka. Ia telah melawan 3 penguasa alam roh setengah langkah sendirian, dan ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ini adalah prestasi yang tak tertandingi. Tak satu pun dari para praktisi pengembangan diri di sekitar kita yang mampu mencapainya. Bab 1819. Melawan Wakil Tuan Kota. Hening. Hening yang mematikan. Keheningan itu bertahan selama lebih dari 5 menit. Tembok kota menjadi sunyi senyap.
Tatapan semua orang tertuju pada Li Qingfeng, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak percaya bahwa King Feng Li benar-benar telah membunuh 3 penguasa alam Raja Roh setengah langkah yang paling kuat. Ditambah lagi, ketiga pria itu sangat terkenal, dengan White Hair Devil menduduki peringkat ke-45 di Devil Rankings. 2 pria lainnya juga merupakan master yang menduduki peringkat 200 teratas dalam daftar Kaisar Roh. Namun, dengan ketiganya bergabung, mereka masih belum cukup untuk mengalahkan Li Qingfeng. Terlebih lagi, Li Qingfeng sebelumnya telah membunuh Gajah Langit Iblis. Secara total, Li Qingfeng baru saja membunuh 4 penguasa alam Raja Roh setengah langkah. King Feng Li masih hidup seperti biasa, tanpa sedikit pun tanda-tanda cedera atau kelelahan. Di atas tembok kota sebelah timur, ekspresi Yalin, wakil penguasa kota, tampak segelap-gelapnya, muram seakan-akan akan diterjang badai dahsyat. Yalin telah meminta Li Qingfeng untuk melepaskan iblis rambut putih. Ia tidak menyangka Li Qingfeng akan membangkang dan membunuh iblis rambut putih di depan semua orang. Ini sungguh tidak sopan. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentangnya? Tiba-tiba, Yalin melompat ke udara, meninggalkan seberkas energi yang berhembus sebagai embusan angin, dan langsung tiba di hadapan Li Qingfeng. Ia berkata dengan dingin, "Kau harus dihukum. Beraninya kau melanggar perintahku." Dengan alis berkerut, Li Qingfeng meraung, "Minggir." Li membenci Yalin. Karena dialah iblis rambut putih dan yang lainnya menyerang Li. Jika bukan karena terobosannya kerana Raja Roh setengah langkah, Li Qingfeng pasti sudah mati. Terhadap wakil penguasa kota yang telah memicu seluruh pertempuran ini, Li Qingfeng tentu saja sangat membencinya. Wajah Yalin berubah marah karena ketidaksopanan Li Qingfeng. Sikapnya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Kemarahan Yalin tiba-tiba berubah menjadi tawa. Ia berkata dengan nada mengejek, "King Feng Li, kau hebat sekali, tahu. Tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Aku akan menghabisimu hari ini. Kau pikir aku takut padamu? Serahkan semua yang kau punya padaku." "Aku tidak keberatan membunuh orang lain," kata Li Qingfeng dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran Yalin. Saat melihat wakil penguasa kota, tembok kota yang tadinya damai kini kacau balau. Kerumunan pun riuh, terkejut dengan kedatangan pria itu. Ada apa dengan Yalin? Kenapa dia malah melawan Li Qingfeng saat gelombang binatang iblis menyerbu kota Danau Zamrud? Kau benar. Musuh terbesar kita adalah gelombang iblis. Begitu binatang iblis memasuki kota, semua pembudidaya diri akan mati. Dulu aku mengagumi Yalin. Kupikir dia adalah master tingkat kedua yang terkenal di alam Raja Roh. Bagaimana mungkin dia bisa sepengecut itu? Tepat sekali. Mulai sekarang, Yalin bukan lagi idolaku. Aku membencinya. Lebih dari selusin kultivator semuanya menunjuk ke arah Yalin, suara dan tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Meskipun Yalin sangat kuat dan terkenal, para kultivator di sekitarnya masih kecewa dengan tindakannya. Yalin jelas mendengar komentar orang banyak, yang membuatnya marah. Tiba-tiba ia berbalik dan berteriak, "Tutup mulut kalian. Kalian semua mau mati." Para kultivator yang berbicara itu segera menutup mulut mereka, bersembunyi dari pandangan Yalin. Meskipun mereka tidak menyukai Yalin, tak seorang pun berani melawannya. Lagi pula, mereka bukan tandingannya dan akan mati jika Yalin menyerang mereka. Namun, di lubuk hati mereka, para kultivator ini sudah muak dengan Yalin, hampir berharap agar Li Qingfeng membunuhnya. Namun, mereka tahu bahwa Li Qingfeng hanyalah seorang penguasa alam roh setengah langkah. Ia tidak akan memiliki peluang untuk mengalahkan Yalin. Yalin tiba-tiba mengayunkan tinjunya, mengubahnya menjadi tinju esensi vital raksasa sepanjang 1000 kaki. Tinju itu memancarkan cahaya hitam, seolah-olah itu adalah batu raksasa atau gunung. Li Qingfeng mengerutkan kening saat merasakan bahaya dari tinju Yalin. Energinya tampak lebih kuat daripada miliknya. King Feng Li ingin mengetahui seberapa kuat penguasa alam Raja Roh tahap kedua itu. Dia segera mengayunkan tinju kanannya, menghantamkannya ke tinju Yalin, menimbulkan suara dentuman keras, menghancurkan udara di sekitarnya, meninggalkan lubang besar di atmosfer. Deng-deng. Li Qingfeng terpaksa mundur beberapa langkah. Ia tampak sangat terkejut, merasakan lengannya mati rasa akibat dorongan kuat dari Yalin. Yalin tampak takjub saat berkata, "Kau bertahan melawan tinju alam Raja Roh tahap kedua milikku." Yalin telah menggunakan esensi vitalnya untuk menghabisinya dengan satu pukulan, berpikir bahwa ia akan melukainya parah atau bahkan membunuhnya. Kondisi King Feng Li yang tidak terluka jauh di luar dugaan Yalin. Bagaimanapun juga, Yalin berada 2 tingkat lebih tinggi dari King Feng Li. Para kultivator yang berdiri di atas tembok kota semuanya tampak tercengang. Mereka yakin Yalin akan mengalahkan Li Qingshan dengan mudah, tetapi kenyataannya Li Qingshan hanya mundur 2 langkah. Kekuatan Li Qingshan sungguh mengejutkan mereka.
Semua orang menyadari bahwa kemampuan menyerang Li Li benar-benar luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Yalin melangkah maju, kakinya langsung menciptakan lubang besar di tanah. Tepat saat ia hendak menyerang Li Qingfeng, sebuah suara tegas terdengar di udara. Yalin, sebagai wakil penguasa kota Emerald Lake City, tanggung jawab utamamu adalah bertahan melawan gelombang binatang iblis, bukan menyerang kultivator lain. Berhenti sekarang juga. Suara agung itu terdengar dominan sekaligus tegas. Mendengar suara itu, raut wajah Yalin berubah. Ia segera menahan amarahnya dan melepaskan tinjunya. Ia mundur 2 langkah, tidak lagi menyerang Li Qingfeng. Dengan kedua tangan tergenggam di depannya, ia membungkuk ke arah suara itu. Ia berkata, "Tuan Kota, apa perintah Anda?" Pemandangan itu mengejutkan Lily. Ia tidak menyangka pria itu adalah penguasa kota Emerald Lake. Ia belum pernah bertemu dengan penguasa kota sejak pertama kali menginjakkan kaki di kota Danau Zamrud. Ia hanya pernah mendengar tentang seorang penguasa tingkat ketiga kerajaan roh yang kuat. Pria itu sangat tangguh dan berasal dari dinasti tingkat menengah. Suara agung itu melanjutkan, "Yalin, berhentilah menyerang Li Qingfeng. Bunuh binatang-binatang iblis itu dan suruh gelombang binatang iblis itu mundur. Setelah itu, datanglah ke prefektur penguasa kota. Ada yang perlu kau lakukan." Yalin mengangguk sambil menatap dingin ke arah Li Qingfeng. Ia berkata, "Demi Tuan Kota, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kita selesaikan ini nanti." Bab 1820. Perubahan pada Skybrea King Halberd. Dengan acuh tak acuh, King Feng Li mencibir ancaman Yalin. Dia tidak takut padanya karena Yalin tidak dapat mengalahkannya dengan kekuatan fisiknya. Selain itu, Li Li memiliki banyak harta karun pamungkas, yang masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Belum lagi api emas dan batu giling kekacauan, bahkan tombak pemecah langitnya pun merupakan harta spiritual yang sangat kuat. Bahkan Li Li tidak tahu harta karun macam apa tombak pemecah langit itu. Lagi pula, tombak itu begitu kuat sehingga ia dengan mudah membunuh gajah langit iblis dengan teknik pertama senjata itu. Ia mempunyai firasat bahwa jika ia menguasai teknik-teknik berikut, ia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan dan bahkan dapat dengan mudah membunuh lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi. Yalin mengambil cincin-cincin interspatial dari tubuh iblis rambut putih, kaisar daun hijau, dan kaisar Gletser. Banyak harta karun tersimpan di dalam cincin-cincin interspatial tersebut. Meskipun mereka adalah teman-temannya yang telah berjuang bersamanya, Yalin begitu kejam hingga ia mengambil harta mereka setelah mereka meninggal. Mata Li Qingfeng berkilat dingin saat melihatnya. Harta karun itu seharusnya milik Li Qingfeng yang telah membunuh ketiga orang itu, dan ia merasa tidak senang Yalin mengambilnya. Meskipun demikian, King Feng Li tahu sekarang bukanlah saat yang tepat untuk berebut harta karun karena ribuan binatang iblis berada di luar tembok kota dan mencoba menerobos masuk. Kalau mereka berhasil masuk, binatang iblis itu tidak hanya akan melukai King Feng Li, tetapi juga akan menyerang Meng Yaosu, Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan para kultivator lainnya di kota itu. Dia tidak akan bertarung dengan Yalin sekarang. Lagi pula, Tuan Kota telah memberitahu mereka bahwa semuanya harus menunggu sampai mereka mengusir gelombang binatang iblis. Tetapi King Feng Li tidak akan melupakannya dan akan mengurus Yalin nanti. Melihat Lily yang terdiam saat mengambil cincin interspatial ketiga orang mati itu, Yalin merasa bangga dengan hasil curian yang telah ia lakukan. Sambil tertawa, ia berbalik dan terbang ke tembok kota, mengarahkan para kultivator untuk bertarung. Namun, Lily tetap terpuruk. Rupanya, Yalin telah mengabaikan inti iblis di alam setengah langkah Raja Roh, Gajah Langit Iblis, yang dibunuh oleh Lily. Berjalan ke sisi tubuh Gajah Langit Iblis, King Feng Li menusukkan tombak pemecah langit ke depan dan menembus inti iblis di dalam tubuhnya. Skybrea King Halberd melepaskan daya tarik luar biasa yang menyedot semua energi di inti iblis ke dalam Halberd. Dia dapat melihat dengan jelas transformasi pada Skybrea King Halberd, yang warnanya mulai memudar dan beratnya meningkat hingga sedikitnya 3 juta pon. Selain itu, ia mendapati ujung tombak itu menjadi semakin tajam dan simbol gajah langit iblis seukuran kuku jari kecil muncul di sana. Lily Qingshan terkejut dan menyadari sesuatu. Tombak pemecah langit membutuhkan darah iblis dan inti binatang iblis untuk bertransformasi. Gembira dengan penemuan ini, King Feng Li menatap binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan dengan kejam. Tubuhnya bergeser dan berubah menjadi tornado, menyerbu ke arah binatang iblis. Para pembudidaya mandiri di tembok kota tercengang melihat pemandangan itu. Mereka tidak mengerti mengapa Lily King Feng terjun ke dalam 100.000 binatang iblis itu. Apakah dia bermaksud membunuh mereka semua? Bingung, Meng Yaosu bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan saudara Li? Sehebat apa dia, apakah dia bermaksud membunuh semua binatang iblis sendirian? Yayun juga prihatin,
tidak memahami niat King Feng Li. Penguasa alam roh setengah langkah raja memang kuat, tetapi ada beberapa binatang iblis alam roh setengah langkah raja di luar sana yang tidak kalah kuat dari rekan manusia mereka. Namun, anak anjing hitam dan ular pemakan langit tidak khawatir sama sekali, mereka berlarian dengan gembira. Anak anjing hitam itu bahkan berlari kecil menghampiri Meng Yaosu dan menarik-narik celananya, meyakinkannya dengan suara pelan, "Jangan khawatir. Li Qingfeng bukan orang bodoh dan dia punya alasan untuk semua yang dia lakukan. Dia akan baik-baik saja." Setelah mempertimbangkan sejenak, Meng Yaosu mengangguk, berpikir anak anjing hitam itu benar bahwa saudara Li selalu punya alasan bagus untuk apa yang dilakukannya. Melihat Li Qingfeng menerjang mereka, para monster iblis itu terkejut. Banyak dari mereka yang telah mendapatkan informasi dan ketakutan ketika melihat Li Qingfeng membunuh gajah langit iblis. Namun, beberapa binatang iblis yang belum memiliki kecerdasan tidak menyadari kekuatan besar Li, dan mereka pun bergegas menghampirinya. Dengan niat membunuh di matanya, King Feng Li menebas dengan Skybrea King Halberd secara tiba-tiba, menggambar busur di udara dan membentuk gelombang energi dahsyat, membunuh lebih dari 100 binatang iblis dalam sekejap mata. Sama sekali bukan tandingan Skybrea King Halberd, binatang iblis itu sama sekali tidak punya perlawanan terhadapnya. Setelah membunuh lebih dari 100 binatang iblis, Skybrea King Halberd menghisap semua darah dan inti binatang iblis mereka. Namun kali ini, tombak itu hanya bertambah sedikit beratnya karena ini hanyalah binatang iblis alam tertinggi biasa, tidak memenuhi persyaratan King Feng Li. Dia merasa bahwa agar Skybrea King Halberd bisa berevolusi, dia harus membunuh binatang iblis alam Raja Roh setengah langkah. Ia mengayunkan Skybrea King Halberd berulang kali, membentuk lengkungan di udara satu demi satu, dan membunuh semua monster iblis yang bisa dijangkaunya. Tak satu pun monster iblis mampu menahan Skybrea King Halberd. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 binatang iblis dibantai oleh King Feng Li. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, terdengar raungan kemarahan dari kerumunan binatang iblis, mengandung sedikit rasa sakit. Manusia terkutuk. Seharusnya kau tidak membunuh begitu banyak orang sepertiku. Hari ini aku akan membunuhmu karenanya. Seekor binatang iblis harimau raksasa berlari kencang dan memelototi Li Qingfeng. Dengan tinggi lebih dari 150 meter, monster harimau itu sangat besar, diselimuti bulu sekeras besi. Ia berdiri tegak seperti bukit kecil, membuat Li Qingfeng tampak kecil di hadapannya. Kepala harimau telah berevolusi sehingga tampak seperti manusia dan dapat berbicara bahasa manusia setelah memperoleh kecerdasan. King Feng Li senang melihat binatang iblis harimau itu karena ia ingin membunuh binatang iblis itu sebagai makhluk setengah Raja Roh. Dia berteriak, "Harimau iblis langit, kaulah yang kubutuhkan. Hari ini aku akan membunuhmu dan membiarkan Halberd pemecah langitku berevolusi dengan darahmu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.